Ya pemirsa, swasembada pangan terutama di komoditas beras nampaknya masih akan sulit. Pasalnya produksi semakin turun bahkan hampir seluruh wilayah sentra produksi, sementara impor malah mencetak rekor tertinggi di tahun 2023. Padahal Indonesia sendiri pernah mencapai swasembada beras di zaman Orde Baru Bapak Soeharto. Capaian ini bahkan menginspirasi banyak negara. Salah satunya adalah India yang kini jadi pemasok beras dunia. Bagaimana sih sebenarnya memang Pak Soeharto bisa mencapai swasembada beras? Lalu bagaimana kondisinya dengan saat ini? Saya akan bahas dalam produksi beras ambruk, apa kabar swasembada beras RI. Kita masuk ke slide pertama. Ya, jadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto banyak dikembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian. Mulai dari koperasi yang melayani kebutuhan pokok petani dalam usaha agribisnisnya, bulog yang menampung hasil dari petani, institusi penelitian seperti BPTP yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian salah satunya. Hasilnya Indonesia dikenal sebagai negara agraria pengimpor beras terbesar pada 1966, mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui swasembada beras pada tahun 1984. Pada tahun 1969 Indonesia memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton beras. Sementara di 1984 bisa mencapai 25,8 juta ton beras. Bahkan kesuksesan swasembada saat itu membuat Soeharto diundang berpidato di depan konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization alias Organisasi Pangan dan juga Pertanian Dunia di Roma, Italia 14 November 1985. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kondisinya berbeda kalau sekarang. Jadi kita masuk lagi ke slide berikutnya. Di mana di slide berikutnya saya akan jabarkan kondisi produksi dan juga lahan panen di tanah air. Berdasarkan data yang diumumkan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024, menunjukkan angka sementara untuk produksi beras periode 2023 terpantau turun nyaris seluruh wilayah sentral produksi. Penurunan terdalam terjadi di Pulau Sulawesi sebesar 270.000 ton yang setara 6,28% year on year menjadi 4, juta ton. Ini jadi turunnya 6% lebih ya. 6% lebih. 6% lebih. Kemudian diikuti oleh Pulau Jawa yang turun 380.000 ton setara dengan 2,18% lebih. Ya, dan ini menuju posisi 17,28 juta ton dan Sumatera turun 0,19%. Ini turun 0,19%. Menjadi 6,47%. Sebagai catatan, 3 pulau terbesar tersebut merupakan basis produksi terbesar di RI. Jawa sendiri menyumbang paling besar dengan porsi 55,95% terhadap produksi nasional. Lalu diikuti oleh Sumatera. Sumatera menyumbang 20,95% terhadap produksi nasional dan juga Sulawesi menyumbang 12,94%. Secara historis dalam 5 tahun terakhir produksi beras untuk konsumsi juga ternyata selalu turun. Berdasarkan data BPS, angka sementara produksi beras untuk 2023 berada di 30,9 juta ton dan nilai itu turun 2,05% atau setara dengan 645,09 ribu ton dibandingkan dengan produksi beras di tahun sebelumnya yakni sebesar 31,54 juta ton. Sebelum masuk ke produksi beras saya akan coba bahas dulu di sini. Jadi Kalimantan ini memiliki sumbangsih ke produksi nasional sebesar 4,09%. Tetapi dari produksinya sendiri ini sudah turun sebanyak 0,19%. Ini untuk Kalimantan ya sudah turun. Lalu dari wilayah mana lagi yang belum turun? Oh ini dia. Bali dan Nusa Tenggara memiliki kontribusi kepada produksi negara di 5,52%. Sementara produksinya sendiri kini sudah berada di 70 juta ton ya. Artinya 1,70 juta ton. Yang ini artinya naik, ini ada kenaikan sedikit saja tetapi ya kenaikannya di 0,05%. Oh di 3 maksud saya 3,02% kenaikannya. Lalu di Maluku dan Papua ini mengalami penurunan menjadi 1,64% produksinya dan sumbangsinya kepada produksi nasional di 0,19%. Saya akan lanjutkan kembali ya. Penurunan produksi beras ini juga sejalan dengan luas panen yang turun terus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di tahun 2018 sampai dengan 2023. Ini menunjukkan hasil panen padi yang kemudian diolah menjadi beras semakin menyusut. Saya akan tampilkan di slide berikutnya. Ya, jadi ini produksi
beras kita dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Di mana 2018 kita masih bisa menghasilkan 33,94 juta ton. Cukup cenderung stagnan dari 2019 sampai dengan 2022, tidak ada perbedaan begitu jauh. Tetapi di tahun 2023 menurun ya, dari 33,94 menjadi 30,9, kurang lebih hilang 3 juta ton. Dan luas panen kita juga menyusut, di mana di tahun 2018 lahan kita masih berada di 11,38 juta hektar. Tetapi di tahun 2023 kini hanya tinggal tersisa 10,2 juta hektar. Ekonom senior di Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, mengatakan Indonesia memang perlu mewaspadai potensi defisit produksi beras. Karena menurutnya El Nino masih terjadi. Kondisi iklim akibat El Nino yang jadi tidak menentu masih bisa mempengaruhi produksi beras. Imbasnya, jika nilainya semakin turun, maka pasokan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri juga akan berkurang. Alhasil, untuk memenuhi pemerintah harus impor beras. Selain itu, Sunarsip juga mengungkapkan bahwa impor beras sebenarnya tidak mudah saat ini karena negara-negara produsen beras dunia seperti India kini membatasi ekspor beras mereka demi menjaga keamanan pangan dalam negeri mereka itu sendiri. Untuk itu, Sunarsip menilai jika pemerintah ingin menutup defisit beras dengan impor, maka sudah menjadi langkah yang positif sebenarnya, terutama untuk menjaga pasokan beras di dalam negeri serta menurunkan inflasi pangan. Namun, kondisi saat ini impor RI hingga akhir 2023 mencatatkan rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir, mencapai 3,06 juta ton ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Di tahun 2018 kita sempat impor sangat tinggi di 2,25 juta ton. Tetapi turun dari 2019 di hanya ratusan ribu, 444 ribu, 359 ribu ton, lalu 407,7 ribu ton, sampai dengan 2022 ini masih cukup baik di mana 429 ribu ton. Tetapi di tahun 2003 kembali melonjak bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan 2018 yang mencapai 3,06 juta ton. Nah, angka impor tersebut mengalami peningkatan 613,61% dibandingkan dengan 2022. 613% meningkatnya, luar biasa tinggi ya. Lebih lanjut, BPS juga merinci jenis beras yang paling banyak diimpor Indonesia adalah semi-milled atau wholly milled rice dengan volume impor 2,7 juta ton atau sekitar 88,18%. Lalu ada broken rice, other than of a kind dengan volume impor 345 ribu ton atau sekitar 11,29% dari total impor. Selanjutnya ada basmati rice, semi-milled or wholly milled rice dengan volume 7.133 ton atau 0,23%. Other fragrant rice semi-milled 6.950 ton atau 0,23% dan glutinous rice 1.300 ton 0,02%. Nah, impor beras terbanyak berasal dari Thailand, yaitu 1,38 juta ton atau mencakup 45,12% dari total impor beras. Lalu dari Thailand disusul lagi oleh Vietnam dengan 1,14 juta ton atau 37,47% dari total impor beras. Lalu Pakistan di 309 ribu ton atau 10,10% dari total impor beras dan Myanmar dengan 141 ribu ton atau sekitar 4,61% dari jumlah total impor beras. Dan negara lainnya yang bercampur aduk ada sekitar 83 ribu ton atau sekitar sumbangsi 2,70% dari total impor beras. Jadi itu dia masalahnya, tingginya impor beras dalam negeri karena adanya cuaca yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi sebenarnya beragam upaya preventif juga sudah dilakukan pemerintah. Meskipun hasilnya mungkin tidak 100% maksimal. Karena lagi-lagi cuaca ekstrim karena perubahan iklim adalah hal yang sulit diduga. Sejauh ini harga beras menjadi salah satu yang menyebabkan inflasi kian tinggi. Meskipun untuk Indonesia sendiri hitungannya termasuk terkendali secara umum. Tentu kita berharap sebagai negara agraria kita nggak banyak impor produk pangan ya. Agar kita benar-benar bisa hidup dan kaya dari hasil bumi pertiwi.